Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua mahasiswa calon farmasi untuk program studi farmasi di Universitas PGRI Yogyakarta. Yang pada kesempatan kali ini kita akan kuliah melalui kanal YouTube berkaitan dengan mata kuliah KIE atau Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana komunikasi efektif dengan sejawat farmasi dengan kunci KIE yang berhasil. Jadi perlu diketahui bahwa nantinya kalian akan terjun sebagai seorang farmasi atau apoteker yang dimana tidak bekerja sendiri, akan bersinggungan dengan orang lain. Salah satunya adalah dengan pasien. Dan ketika Anda bersinggungan dengan pasien, Anda juga nantinya akan berdiskusi terkait dengan permasalahan pasien itu dengan rekan sejawat farmasi yang lain. Nah, rekan farmasi yang lain tersebut akan menjadi rekan diskusi Anda yang baik, sehingga dibutuhkan komunikasi yang baik juga agar memudahkan dalam brainstorming dan menemukan problem solver untuk permasalahan yang ada di apotek, rumah sakit, ataupun apabila nanti bekerja di pabrik ataupun di tempat pelayanan yang lain. Oke, untuk pendahuluannya adalah mengapa komunikasi efektif itu penting. Jadi harus kita ketahui bahwa dalam dunia kefarmasian, komunikasi bukan sekedar pertukaran informasi, ia juga adalah fondasi pelayanan yang aman, akurat, dan berpusat pada pasien. Apoteker tidak bekerja sendiri karena ada yang namanya kolaborasi antar sejawat farmasi dan menjadi kunci keberhasilan KIE di lapangan. Dan keselamatan pasien menjadi salah satu utamanya kenapa ada komunikasi yang dilakukan antar tenaga farmasi. Karena harapannya komunikasi yang baik itu akan mengurangi resiko kesalahan pengobatan yang berpotensi fatal kepada pasien. Yang kedua adalah konsistensi informasi. Diskusi antar sejawat memastikan informasi yang disampaikan ke pasien seragam, akurat, dan berbasis bukti terkini. Dengan konsistensi informasi, dengan hasil pencarian informasi yang baik, akan memberikan penyampaian yang sama kepada pasien. Dan yang ketiga adalah karena farmasi itu sifatnya adalah long life learner, sehingga nanti sampai tua pun akan terus belajar terkait dengan adanya obat baru, terkait dengan adanya penemuan-penemuan baru, sehingga pentingnya untuk mengembangkan kompetensi melalui komunikasi yang baik antar farmasi atau antar apoteker. Prinsip-prinsip komunikasi efektif dalam konteks apoteker sama sebenarnya dengan dasar komunikasi kepada pasien atau kepada orang lain, yang dimana kita ada mendengarkan aktif. Jadi mendengarkan keluh kesah, mendengarkan masukan, mendengarkan kritik dengan penuh perhatian penuh ya. Tidak dengan menggunakan HP, tapi mendengarkan sebenar-benarnya mendengarkan, lalu menyampaikan pendapat dan temuan klinis. Terus yang kedua adalah kejelasan dan ketepatan. Menggunakan bahasa yang jelas, terstruktur dan sesuai konteks, dan menghindari ambigu dalam penyampaian informasi terapeutik. Jadi dalam informasi bahasanya itu juga jelas, artikulasinya baik, dan juga sesuai dengan konteks apa yang dibicarakan tentang penyakit apa misalnya, bagaimana swamedikasinya. Nah itu harus jelas. Yang selanjutnya adalah saling menghormati, di mana kita harus menghargai perbedaan pendapat, pengalaman, dan perspektif masing-masing sejawat sebagai kekuatan tim, bukan hambatan. Kejelasan dan ketepatan. Dengan menggunakan bahasa yang jelas, terstruktur, dan sesuai konteks tadi ya, sudah menghindari ambigu.
Terus adanya umpan balik konstruktif untuk mendapatkan brainstorming yang baik ataupun feedback yang baik ataupun nanti problem solver yang baik, kita juga harus memberikan umpan balik atas masukan, atas kritikan untuk mendapatkan komunikasi yang optimal berbasis data dan juga pengamatan secara nyata. Itulah prinsip-prinsip komunikasi efektif dalam konteks antar farmasi atau antar sejawat apoteker. Nah, kenapa kita harus mengutamakan adanya diskusi, ya, peran diskusi dan brainstorming dalam pengembangan KIE, di mana diskusi terstruktur dan sesi brainstorming antar sejawat apoteker membuka ruang bagi lahirnya ide-ide inovatif dalam penyusunan materi dan strategi KIE. Ketika beragam latar belakang klinis bertemu, solusi yang komprehensif dapat terwujud. Dan manfaat utama brainstorming sendiri adalah yang pertama, mengidentifikasi celah informasi yang tidak terdeteksi secara individual. Yang kedua, menghasilkan alternatif pendekatan edukasi yang lebih kreatif. Dan yang ketiga, memperkuat pemahaman kolektif terhadap kasus kompleks. Yang keempat, melatih kemampuan berpikir kritis dan argumentasi ilmiah. Dan yang terakhir adalah mendorong rasa kepemilikan bersama atas keputusan klinis. Jadi brainstorming itu memang diperlukan dari menjadi salah satu keutamaan dalam komunikasi atau diskusi. Sehingga dengan diskusi yang efektif akan mendapatkan identifikasi masalah yang tepat, eksplorasi bebas, sintesis dan evaluasi solusinya seperti apa, dan bagaimana implementasi selanjutnya, menyusun bagaimana komunikasi yang tepat kepada pasien, komunikasi yang sebaik-baiknya kepada pasien, sehingga pasien menjadi nyaman ketika diberikan diskusi dengan Anda atau dengan seorang farmasi. Nah, metodologi diskusi efektif itu ada tekniknya atau teknik brainstorming dan pengambilan keputusan. Yang pertama adalah brainstorming bebas, di mana misalnya kita ingin mendiskusikan misalnya suatu kasus bebas, misalnya tentang infeksi. Nah, bebas untuk berdiskusi tentang apa yang paling banyak kejadian yang ada di apotek misalnya. Oh, ternyata karena infeksi jamur. Oh, berarti apa obat yang paling banyak keluar misalnya? Oh, paling banyak keluar ini sama ini, Canesten misalnya. Terus ketoconazole, miconazole gitu. Nah, dari ketiga itu kan sebenarnya memiliki perbedaan masing-masing tuh. Nah, sehingga itu yang juga harus disampaikan kepada harus tahu kepada masyarakatnya atau kepada pasiennya tentang profil dari masing-masing obat diberikan perbedaan, misalnya si pasien bertanya. Jadi biar tahu antara perbedaan ketoconazole, miconazole maupun clotrimazole atau canesten atau yang jenis yang lain seperti itu. Lalu juga ada yang metode yang kedua adalah metode Dalby. Kalau metode Dalby itu di mana sifatnya adalah kita merujuk pada satu tujuan utama. Misalnya, ya yang mau kita bahas adalah tadi misalnya hipertensi. Nah, hipertensi tolong kamu mencari tentang apa namanya tata laksananya, tentang resikonya, tentang efek sampingnya, pengobatannya, tentang bagaimana pengobatan dosisnya. Yang kamu nyari tentang bagaimana komunikasi terapeutik tentang hipertensi pada pasien. Nah, akhirnya dirujuk atau dirumuskan menjadi satu keutamaan bahwa ketika menghadapi pasien dengan hipertensi, kita tahu bagaimana cara menanggulangi atau kita bisa tahu cara terapi kepada pasien dengan perumusan jawaban yang tepat atau yang jelas. Terus kemudian apa namanya? Ada namanya fishbone analysis. Jadi fishbone analysis ini di mana Anda mencari sebuah apa namanya kesimpulan tapi di akhir gitu ya. Jadi kita merumuskan dulu ketika kita membahas tentang diabetes misalnya. Diabetes itu turunannya apa saja? Kita harus membagi ibaratnya kayak seperti duri ikan ya kalau fishbone di sini. Jadi sampai dari ujung ekor sampai kepala itu kita harus merumuskan semuanya dari kenapa ada tapi bersama-sama. Kenapa ada apa namanya penyakit yang namanya diabetes mellitus, bagaimana macam-macam diabetes mellitus, terus kemudian bagaimana
pengobatannya, bagaimana cara identifikasinya, bagaimana penyembuhan secara non farmakologisnya, bagaimana cara farmakologisnya, dan bagaimana kita memastikan pasien itu memiliki saving life atau kehidupan yang lebih baik ketika diberikan obat, misalnya seperti itu. Jadi ada analisis yang rinci dengan namanya Fishbone analysis, atau terkait dengan SBAR communication ya, terkait dengan situation, backgroundnya, assessment ya, lalu apa namanya, ini juga termasuk kepada farmasi, seringnya kan SBAR communication. Jadi bagaimana kita menunjukkan situasi pasien itu seperti apa kasusnya, backgroundnya seperti apa. Oh, dia misalnya gatal-gatal karena tinggal di situasi apa namanya, tempat menginapnya misalnya di pesantren. Sehingga apa? Sehingga eh, si si apa, pasien itu akan terus mengalami infeksi itu karena memang itu endemik di pesantren misalnya. Lalu bagaimana asesmennya? Harus bagaimana secara non farmakologis dan farmakologisnya? Lalu bagaimana terkait dengan terapinya? Nah, itu ada komunikasi secara SBAR ya. Itu terkait dengan bagaimana penyampaian yang baik terkait dengan teknik brainstorming dan pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya adalah studi kasus interaktif. Jadi bagaimana kita harus, karena kalian nanti akan belajar bagaimana cara studi interaktif ya. Nah, ini akan kita lakukan di hari Jumat besok. Bagaimana cara studi interaktif apabila ada kasus. Jadi nanti sistemnya adalah saya berikan kasus, nanti per dua orang akan berdiskusi. Anda sebagai seorang apoteker, bagaimana memberikan obat yang tepat atau bagaimana memberikan edukasi yang tepat kepada pasien tersebut gitu. Nah, jadi ada struktur sesi diskusi, terus dibagi kelompoknya, presentasi, diskusi dan tanya jawab, terus kemudian ada refleksi hasil dari diskusi apa namanya, hasil dari studi kasus interaktifnya gitu. Nah, untuk bagaimana contoh-contoh skenario yang harus dilakukan, ini ada, kita nanti akan mempercontohkan ya, saya akan memberikan contohnya. Yang pertama ada apa namanya, pendahuluan mengapa diskusi antar farmasi menjadi penting, karena praktek kefarmasian modern menuntut lebih sekedar pengetahuan teknis, tapi tantangan kompleksnya adalah menghadapi pertanyaan klinis dari pasien hingga bagaimana secara etis dan operasional di apotek maupun rumah sakit. Menciptakan ruang yang aman untuk berbagi pengalaman dan bagaimana memberikan kolaborasi untuk kebutuhan profesional. Bagaimana manfaat utama diskusi sejawat? Yang pertama adalah memperluas perspektif klinis dan manajerial. Yang kedua, mengurangi kesalahan pengobatan, meningkatkan kepercayaan diri profesional. Yang selanjutnya adalah mendorong inovasi dalam pelayanan farmasi dan membangun jaringan dan solidaritas profesi. Itu manfaat utama diskusi sejawat antar sejawat ya. Jadi kenapa penting? Karena ya untuk merumuskan sebuah kesimpulan hasil terapeutik terhadap kasus pasien itu harus dirumuskan dengan baik antar diskusi atau brainstorming atau studi kasus ya, case study antar rekan sejawat. Skenario pertama ada namanya optimalisasi efektivitas terapi obat kepada pasien. Yang pertama ada namanya identifikasi masalah. Apakah ada masalah kepatuhan minum obat? Apakah dosis sudah optimal ya? Misalnya kasusnya adalah tentang seorang farmasi komunitas menemukan bahwa ada pasien diabetes tipe 2 yang sudah 3 bulan menjalani terapi metformin, namun kadar HbA1c-nya tidak mencapai target. Lalu bagaimana momen kritis untuk kolaborasi antar sejawat? Jadi identifikasi masalahnya adalah yang harus ditanyakan pada pasien, apakah pasien konsumsi obat secara patuh. Yang kedua adalah apakah dosis sudah optimal. Yang ketiga adalah apakah ada interaksi obat yang tidak terdeteksi. Dan kemudian farmasis berdiskusi untuk memetakan kira-kira masalah utamanya apa. Dilihat misalnya berat badannya berapa sih, dilihat lagi. Apakah dosisnya sudah pas belum ya?
Apakah interaksi ada dan apakah dia minum obat yang sudah sesuai? Itu harus dipahami terkait dengan permasalahan di pasien. Yang kedua adalah baru kemudian tim mengusulkan kira-kira brainstorming seperti apa. Apakah perlu penilaian ulang terhadap hasil regimen obat itu, dilihat lagi misalnya scoringnya dalam 1 minggu ke depan ya, monitoringnya, atau ada kemungkinan kombinasi terapi, misalnya ternyata melihat ini gaya hidupnya ternyata masih ada yang salah, apakah ada monitoring perubahan gaya hidup dulu, atau gaya hidupnya sebenarnya masih aman-aman saja gitu, ternyata sisi makanan juga aman-aman saja. Berarti kemungkinan ada kita harus ada kombinasi terapi, misalnya dengan insulin untuk meningkatkan sensitivitas insulin sendiri, karena ketika metformin diberikan dan ternyata tidak mampu, berarti resistensi insulin itu sudah sangat mungkin terjadi sehingga membutuhkan insulin analog dari luar untuk diberikan kepada pasien. Yang ketiga, bagaimana kemudian implementasinya setelah disetujui? Oh, ternyata ini loh dari jurnal ini menyatakan bahwa ternyata farmasi memang harus melakukan konseling mendalam, membuat jadwal kontrol, dan berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lain untuk memastikan target terapi tercapai dalam 6 minggu ke depan. Jadi ada monitoring 6 minggu depan, harusnya kadar HbA1c-nya sudah turun dengan obat. Kalau belum turun berarti harus ada identifikasi lain terkait dengan kondisi organnya masing-masing. Nah, strategi kedua adalah brainstorming atau diskusi itu tidak selalu terkait dengan bagaimana efektivitas obat terhadap pasien. Bisa jadi terkait dengan bagaimana persaingan antar apotek yang terjadi, atau misalnya Anda sedang ada kompetitor lain yaitu Koperasi Desa Merah Putih misalnya. Dengan adanya Kopdes itu sehingga kemudian kita harus merespon bagaimana tantangan bisnis itu terkait dengan eh, kemampuan dari sisi ekonomi untuk peningkatan di apotek kita, dan juga tetap menghormati antar rekan sejawatnya. Nah, terus bagaimana kita harus menganalisis apakah ada yang kurang nggak sih dari hasil kita melayani pasien, dari bahasanya, dari keramahannya. Jadi ada analisis data penjualan untuk mengoptimalkan stok obat fast moving. Yang kedua adalah program loyalitas pelanggan berbasis konseling kesehatan. Dan yang ketiga adalah pengembangan layanan tambahan seperti cek tekanan darah serta gula darah, itu opsional misalnya ingin dilakukan proses selanjutnya untuk meningkatkan kepatuhan atau meningkatkan jumlah penjualan di apotek, atau ada jumlah item obat lain yang dijual yang dimana itu menjadi salah satu yang ternyata ada opsional baru dengan harga yang lebih murah, itu juga harus dipertimbangkan. Atau hasil brainstorming yang misalnya, oh kita ada namanya digital marketing dengan konten-konten, oh paket kesehatan dengan bundling produk suplemen, oh kemitraan klinik, oh kolaborasi dengan dokter dan klinik terdekat untuk rujukan resep, misalnya seperti itu. Skenario 3 misalnya adanya penanganan dan edukasi efek samping obat pada pasien. Misalnya pasien datang mengeluh mual dan pusing setelah mengkonsumsi antibiotik yang baru diresepkan, farmasi perlu bertindak cepat dan tepat. Ini adalah skenario diskusi yang sangat relevan dalam praktek sehari-hari. Bagaimana asesmennya? Kita harus mengetahui efek samping. Farmasi mengevaluasi apakah keluhan merupakan efek samping umum, apakah reaksi alergi. Jadi ternyata ada pasien datang dengan keluhan mual dan pusing setelah konsumsi antibiotik yang baru diresepkan. Terus farmasi kan perlu bertindak tuh, oh ini apakah karena faktor lain atau memang karena dia alergi antibiotik. Nah itu harus kita monitoring tuh, apakah ada tanda-tanda toksisitas atau reaksi alergi tidak. Ada anamnesa selanjutnya untuk melihat rekam medis untuk segera menentukan kepastian keamanan pasien. Yang kedua adalah komunikasi dan edukasi pasien, dijelaskan bahwa mual ringan pada antibiotik tertentu adalah hal yang umum. Farmasi memberikan tips praktis, konsumsi bersama makan minum cukup air, dan kapan harus segera menghubungi tenaga kesehatan. Yang ketiga adalah pelaporan meso, di mana efek samping yang signifikan harus dilaporkan melalui sistem monitoring efek samping obat, sehingga nantinya database-nya akan ditambahkan, oh misalnya pada pasien tertentu ada reaksi gatal-gatal misalnya atau mual dan muntah gitu. Nah, itu harus ditindaklanjuti untuk selanjutnya ada follow up hasil dari bagaimana perkembangan dari pasien, apakah sudah sehat, adakah koordinasi dengan dokter pemberi resep ataupun adanya penggantian terapi, atau bagaimana monitoring kesehatan si pasien yang mengalami alergi tersebut.
Skenario 4 misalnya peningkatan efisiensi pengelolaan obat di apotek. Misalnya apotek menghadapi masalah kehabisan stok obat kronis di awal bulan dan penumpukan obat mendekati kadaluarsa. Proses penerimaan barang dan pencatatan masih manual, menyebabkan ketidakakuratan data stok yang berdampak langsung pada pelayanan pasien. Pertanyaan brainstorming adalah bagaimana sistem pemesanan otomatis sehingga kita tahu perlu tambahan aplikasi baru enggak ya. Terus siapa yang bertanggung jawab untuk stok harian? Ada pembagian job desk-nya, ada diskusinya. Bagaimana SOP penerimaan dan pengeluaran obat dapat diperbaiki? Nah, itu juga harus dipahami juga bagaimana SOP-nya terkait dengan pengeluaran dan penerimaan dan pengeluaran obat saat ini gitu. Dan disepakati adanya solusinya. Oh, kita harus menerapkan adanya sistem informasi apotek, beli aplikasi misalnya. Terus kesepakatan kedua adalah kita harus ada first in first out, di mana ada pencatatan juga mana obat yang keluar harus diutamakan yang segera untuk resiko ED-nya. Dan yang ketiga adalah review stok mingguan untuk mengetahui kira-kira apakah perlu defekta namanya ya, untuk mencari atau menggunakan obat untuk stok baru atau membeli obat itu juga harus ada review stok mingguan terkait dengan weekly-nya juga kira-kira pasien banyak obat yang keluar itu apa dalam minggu ini, itu ada diskusinya. Terus yang skenario kelima adalah tantangan dan solusi pengelolaan obat misalnya berada di rumah sakit. Karena farmasi rumah sakit itu lebih kompleks sehingga diskusi itu harus sering dilakukan. Selain dengan farmasi juga harus dengan yang lain, termasuk bagaimana menentukan formularium yang tepat, dispensing unit dose, dan bagaimana koordinasi antar bagian untuk menerapkan standar kefarmasian atau standar pelayanan kepada pasien itu juga harus kolaborasinya harus jelas. Yang pertama ada namanya formularium dan pengadaan diskusi tim untuk menetapkan formularium rumah sakit yang rasional, efisien secara biaya, dan berbasis evidence. Pengadaan terencana mencegah kekosongan obat kritis. Yang kedua, dispensing dan distribusi. Sistem unit dose dispensing atau UDU mengurangi medication error. Farmasi klinis berperan aktif dalam visit dan telaah rekonsiliasi obat pasien rawat inap. Dan yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi. Program pemantauan terapi obat dan pelaporan insiden keselamatan obat menjadi budaya yang diperkuat melalui diskusi rutin antar farmasi dan tenaga medis. Jadi menjadi lebih kompleks karena kasusnya di rumah sakit. Bagaimana mendapatkan standar formularium obatnya yang tepat kepada pasiennya, bagaimana pengadaan obatnya secara efektivitasnya, bagaimana cara distribusi dan juga pelayanan kepada pasien untuk informasi obatnya harus jelas dan monitoring evaluasi. Mengatasi kendala KIE melalui kolaborasi. Seorang pasien lansia dengan polifarmasi 8 obat sekaligus mengalami kebingungan jadwal minum obat dan sering melewatkan dosis sehingga kondisinya tidak terkontrol optimal. Kita harus tahu bagaimana permasalahannya kalau ada kasus seperti ini. Yang pertama, identifikasi masalah. Apoteker mendeteksi, wah ternyata ada pola ketidakpatuhan ini konsumsi obat dan tidak melaporkan ke tim. Jadwalnya sehingga tumpang tindih, ada resiko kegagalan terapi karena dia juga minum 8 obat sekaligus. Yang kedua, diskusi sejawat tim mendiskusikan pendekatan simplifikasi regimen, alat bantu, visual atau bill organizer, dan pemanfaatan teknologi pengingat digital. Yang ketiga, solusinya adalah disusun jadwal visual berwarna, kartu informasi obat sederhana, dan sesi konseling keluarga dan pasien untuk meningkatkan kepatuhan kurang lebih 75% dalam 4 minggu. Jadi ada pertemuan rutin gitu ya untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam konsumsi obat maupun dalam proses meminum obat untuk penyakitnya gitu ya. Inovasi KIE berkat diskusi interaktif. Yang pertama ada namanya tahap brainstorming ya, tadi sudah dibahas juga. Yang kedua, inovasinya seperti apa? Misalnya ada pasien yang dimana dia tuh nggak paham cara menggunakan inhaler. Tingkat teknik inhaler yang salah mencapai 60% berdasarkan observasi awal. Ternyata salah cara makainya. Nah, bagaimana kemudian Anda berdiskusi dengan eh, dengan rekan sejawat yang lainnya untuk mengembangkan bagaimana sih kita memberikan komunikasi atau informasi terkait dengan
penggunaan obat inhaler itu di pasien gitu ya. Harus jelas untuk informasinya. Dan hasil diskusinya akan menghasilkan paket KIE terintegrasi termasuk leaflet sehingga bisa dibaca oleh pasien yang bingung, yang penggunaan obat itu jadi ada penjelasannya seperti itu. Manfaat nyata pemecahan masalah bersama sejawat apoteker kurang lebih akan meningkatkan 90% kepuasan pasien, mengurangi error sampai 40% karena adanya double check ya, dan adanya kecepatan solusi karena dipikirkan bersama kurang lebih 3 kali solusi itu bisa diberikan. Gitu. Itu terkait dengan manfaat nyata pemecahan masalah bersama sejawat apoteker atau sejawat farmasi. Perlu juga kita harus membangun lingkungan diskusi yang produktif. Makanya harus ada dijadwalkan rutin tuh bagaimana memberikan edukasi. Tetapkan sesi diskusi mingguan atau 2 mingguan dengan agenda terstruktur dan moderator bergantian. Yang kedua adalah ruang aman. Ciptakan norma no blame culture di mana semua pendapat dihargai dan tidak ada pertanyaan yang dianggap bodoh. Yang ketiga adalah berbasis evidence. Setiap diskusi didukung literatur terkini, fasilitas akses jurnal juga harus tahu, dan panduan klinis terbaru. Dokumentasi hasil. Catat setiap keputusan, rekomendasi, dan tindak lanjut dari sesi diskusi sebagai referensi tim. Yang kelima adalah platform digital. Manfaatkan juga kolaborasi itu dengan grup WA, Google Workspace, ataupun platform farmasi khusus. Terus menciptakan ruang aman tadi sudah, dokumentasi hasil sudah ya, harus ada tindak lanjutnya. Yang selanjutnya adalah mentoring aktif. Pasangkan apoteker senior dengan junior untuk transfer pengetahuan terstruktur dan berkelanjutan. Jadi sehingga nanti yang senior bisa memberi info sehingga nanti kedepannya sebagai rekan pengganti apotekernya juga sudah paham bagaimana mentoring aktif dari mentoring aktif antara apoteker yang sudah senior kepada junior untuk kemudian nanti dibagikan kepada pasien. Nah, ini ada penugasan take home sebagai pengganti penugasan yang sudah kita lakukan hari ini. Jadi ada penugasan sifatnya adalah mandiri dengan cara Anda seakan-akan berperan sebagai seorang apoteker. Ya, ini kalau di sini tulisannya 3 sampai 4 mahasiswa. Mungkin boleh ya berdiskusi 4 mahasiswa tapi tetap nulisnya tulis tangan sendiri-sendiri. Jadi diskusi 3 sampai 4 mahasiswa tapi terus kemudian Anda menulis sendiri-sendiri, di mana yang pertama adalah pemilihan kasus. Pilih salah satu kasus KY dari daftar yang disediakan, pasiennya apa, hipertensi, diabetes atau tuberkulosis atau asma, dan kemudian Anda coba melakukan brainstorming. Benar-benar dicatat, misalnya saya bersama Mas Bimo atau bersama Mas Joko atau bersama Mas Andi atau bersama Mas Hashim misalnya mendiskusikan terkait dengan materi diabetes. Terus Anda dicerita, saya di situ sebagai rekan farmasi, yang dimana sesinya itu adalah bagaimana memberikan informasi edukasi terkait pasien dengan hipertensi misalnya. Jadi ada sesi diskusi brainstormingnya, Anda mencatat kira-kira siapa yang bertanya, siapa yang memberikan masukan, untuk kemudian nanti menyusun solutifnya. Siapa yang sebenarnya masih salah dan harus ada koreksi, dan kemudian nanti terakhir adalah refleksi dan presentasi. Gitu terkait dengan penugasan take home KI antar sejawat apoteker. Jadi Anda membuat ini berkelompok tapi tetap nyatetnya sendiri-sendiri untuk mencatat kira-kira sebenarnya permasalahan kasusnya apa dan berapa jumlah kebutuhannya. Gitu ya. Terkait dengan penugasan take home KI antar sejawat apoteker. Kesimpulannya, mewujudkan KI unggul melalui sinergi komunikasi. Inovasinya adalah bagaimana kok KI itu dibuat menyenangkan, memberikan informasi pada pasien itu menyenangkan. Pasien juga menjadi paham terkait dengan bagaimana penerapan KI yang tepat pada pasien. Nah, dari ini akhirnya kita paham bahwa dengan kita komunikasi efektif antar sejawat apoteker akan meningkatkan keterampilan kita secara manual discussion kepada pasien, juga terutama informasinya akan semakin
semakin lengkap ketika ada komunikasi sebelumnya antar rekan sejawat. Terima kasih. Pas ya, 30 menit kurang lebih. Semoga bermanfaat apa yang telah kita diskusikan. Silahkan dikerjakan take home, tulis tangan. Sifatnya adalah kelompok, bisa 3 atau 4 orang, seakan-akan Anda membahas sama-sama rekan sejawat apoteker atau farmasi. Terus kira-kira aman tidak obat itu diberikan misalnya. Nah, itu harus Anda simpulkan. Gitu ya, saya kira cukup. Semoga sehat selalu untuk kita semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.